Hai kids, welcome to AFJF Kids Online Class. Hari ini tentunya kita akan belajar sesuatu yang baru. Tapi sebelumnya ada beberapa info yang akan Miss sampaikan buat kalian semua. Silahkan diperhatikan ya. Seluruh persembahan dapat dilakukan dengan cara melakukan scan QR Code yang ada di layar. Kalian bisa minta tolong bantuan papa atau mama kalian dalam memberikan persembahan. Info-info seputar AFJF Kids Semarang dapat kalian peroleh dengan mengikuti Instagram AFJF Semarang. Atau kalian bisa bertanya ke Miss Samantha atau ke Miss kalian masing-masing. Sudah pada tahu KidsZoom kan? KidsZoom adalah sarana buat kita semua buat bertemu secara online. Dan mulai sekarang kita akan melakukan KidsZoom setiap minggu. Setiap hari Minggu setelah ibadah online kelas selesai, pastikan kalian join dan jika ada pertanyaan seputar link, kalian bisa cek di description box atau tanya ke Miss kalian masing-masing. Dan sekarang apakah kalian sudah siap ikut online kelas? Mari siapkan hati kita untuk kita memulai online kelas kita hari ini. Sing along with us. You can clap your hands or shake your thumbs and dance along with us. So don't you worry, we're here to tell a story. Are you ready for the journey? We will surely be blessed. Yes, our God is the best. Here on AFJF Kids. Hai, welcome to AFJF Kids Online Class. Belum mulai kita berdoa dulu bareng-bareng. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, karena sebentar lagi kami akan mulai online class. Tuhan yang memberkati kami semuanya. Amin. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri karena kita mau menyanyi untuk puji Tuhan. Let's go! Tuhanlah sumber kekuatan, nyanyikan
what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I'm learning how Jesus came down to us and gave his best. Without a doubt, the best friend you'll ever know. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. Oh, oh. I'm reading my B-I-B-L-E, and this is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I'm learning how Jesus came down to us and gave his best. Without a doubt, the best friend you'll ever know. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. Oh, oh. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. Exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. Oh, oh. You opened up the door. You opened up the door. Oh, oh. Masih tetap bangkit berdiri ya teman-teman, karena kita mau membaca deklarasi iman kita. 3, 2, 1. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Hai teman-teman, sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang kindness. Apa itu kindness? Kindness itu berbicara tentang kebaikan hati dan berbuat baik. Siapa di antara kalian yang pernah berbuat baik kepada teman atau saudara? Contohnya berbuat baik seperti apa? Berbuat baik sama orang yang baik sama kita itu mudah, tapi kita mau belajar berbuat baik bukan karena orang baik sama kita, tapi karena Tuhan sudah lebih dulu baik sama kita. Seperti apa sih maksudnya, Kak? Kita sama-sama lihat video ini ya. Wah, udah lama ya nggak ke sekolah. Aku jadi kangen nih sama teman-teman. Pasti teman-teman juga kangen sama aku. Hai. Kok dicuekin sih? Dia sombong banget.
Kalau dia nggak nyapa aku juga nggak mau sapa dia ah. Hei, ingat, dia kan temenmu. Kamu harus sapa dia dulu. Hei, Jensen. Divine ya? Ya, kamu lagi ngapain? Aku lagi nyari kacamata, Queen. Kamu sekarang pakai kacamata ya? Iya, kalau aku tidak pakai kacamata, semua yang aku lihat akan menjadi buram. Oh, gitu. Aku bantuin kamu cari deh. Iya, aku ketemu. Terima kasih, Divine. Sama-sama. Oh, gambarku. Sorry. Tunggu dulu ya. Kamu kan juga pernah salah. Ingat gak kamu pas dulu pernah ngerusak mainan temenmu? Kamu pas itu takut kan dan pengen dimaafin karena kamu gak sengaja. Nah, teman kamu ini kan juga gak sengaja, jadi maafin ya. Kamu mungkin satu saat bisa aja salah lagi. Daripada kamu marah-marah, mending kamu lanjutin gambarmu. Untung aku lanjutin. Walaupun udah ketumpuan susu coklat, tapi hasilnya bagus juga ya. Tuh kan, untung kamu dengerin aku. Nah, seperti itu tadi, kita belajar untuk bersikap baik bukan hanya saat situasi menyenangkan atau orang lain baik ke kita. Tapi kita bisa memulai untuk ramah ke orang lain lebih dulu, bahkan sebelum orang itu baik ke kita. Firman Tuhan mengajarkan agar kita ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagai anak Tuhan, kita juga kadang gak taat, lupa berdoa, gak sengaja berbohong, jahil, atau berantem sama temen atau adik kakak. Tapi Tuhan masih tetap sayang dan baik sama kita. Nah, sama seperti itu juga, orang-orang yang kita temui gak selalu baik sama kita. Ada yang nyebelin, ada yang cuek, ada yang mungkin membuat kamu sedih atau marah. Tetapi hari ini kita diingatkan untuk berbuat baik ke semua orang, apapun kondisinya. Seperti Tuhan sudah baik sama kita. Nah, walaupun kita udah berbuat baik, tapi belum tentu loh teman-teman kita mendapatkan perlakuan yang baik juga dari orang lain. Tapi nggak apa-apa, kita tetap memperlakukan orang lain seperti bagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Kalau kita ingin disapa, ya kita sapa duluan. Kalau kita ingin main bareng, ya kita ajak main duluan. Kalau kita mau dipinjemin barang sama teman, kita bisa tunjukin kalau kita juga mau pinjemin barang duluan ke teman. Nah, kalau mau diajarin pelajaran yang kita nggak ngerti, kita juga harus mau ngajarin ke teman-teman pelajaran yang kita ngerti. Selain kita ramah ke orang lain, kita juga mau saling mengampuni. Siapa sih di antara kita yang nggak pernah berbuat salah sama teman? Pasti saat itu kita merasa tidak enak banget dong dan pengen banget dimaafin. Memaafkan orang yang bersalah sama kita membuat hubungan yang rusak menjadi baik kembali. Tetapi kalau kita nggak mau maafin, bisa aja loh kita kehilangan teman. Padahal semua teman kita bisa aja berbuat salah. Kalau kita nggak bisa memaafkan, nanti kita jadi nggak punya teman dong. Mungkin kita merasa marah, jengkel, atau memutuskan untuk tidak memaafkan seseorang yang udah bersalah sama kita. Tebak siapa yang akan terluka? Justru kita sendiri. Menyimpan kebencian dan tidak mengampuni akan merugikan diri kita sendiri daripada orang lain tersebut. Maka kita perlu belajar untuk mengampuni. Ingat nggak, kakak tadi bilang kan, kalau kita pernah berbuat salah juga sama Tuhan, tapi Tuhan selalu mau memaafkan kita. Nah, teman-teman mau kan seperti Tuhan Yesus yang punya hati yang memaafkan? Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita mungkin berpikir jika mereka aja tidak pantas mendapat pengampunan dari kita. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau dipikir-pikir, kita juga kan sebenarnya nggak layak loh dapat pengampunan dari Tuhan. Kalau kita udah mengetahui apa yang telah Kristus lakukan buat kita, maka kita harus mengampuni orang lain. Alkitab mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
Maka kita sebagai orang-orang yang telah diampuni juga harus mau mengampuni orang lain. Sekarang kita mau masuk ke ayat hafalan kita minggu ini. Yuk, ambil Alkitabnya masing-masing. Kakak tungguin ya. Oke, udah dapat Alkitabnya. Yuk kita buka di Efesus 4 ayat 32. Yuk kita baca bersama-sama. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita ulang sekali lagi ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, sekarang kita berdoa yuk bareng-bareng. Tuhan, hari ini kami mau belajar untuk ramah terhadap teman-teman kami, juga kami mau belajar untuk mengampuni. Walaupun orang-orang itu belum tentu ramah atau baik ke kami, tapi kami mau belajar mengasihi lebih dahulu seperti Engkau sudah mengasihi kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. What do the kids say? Hello, my name is Jensen, and today I'm gonna tell you about the good things I've done to my friends. In the morning, my mom packs me my lunchbox, my mom brings me snack and fruit. When I eat in school, I sometimes share to my friends. Aku pernah satu kali cerita ke temanku di online kelas sekolah. Aku cerita tentang Roblox, tetapi temanku bilangnya itu bohong. Aku bilangnya itu mamaku yang bilang, tapi masih bilangnya bohong. Terus setelah itu aku kesel, tapi aku lupakan aja. Terus temanku juga lupain dan meminta maaf temanku. Tuhan sudah maafkan kita, jadi aku mau maafkan orang yang bikin aku kesel. That's all for today ya guys. Remember, be kind to others. And goodbye! Hai Kids, AFJF Kids akan mengadakan Sunday School secara onsite. Kalian bisa catat tanggalnya ya. Tanggal 8 Mei di ibadah 2 yaitu jam 10 pagi. Kelas yang tersedia ada 2, untuk Joyful, untuk kalian yang duduk di kelas 1 sampai kelas 4 SD, dan untuk Mighty di kelas 5 sampai kelas 6 SD. Nah, teman-teman tinggal datang aja di hari Minggu. Kalian bisa datang, lalu kalian bisa pergi ke lobby Kids dan melakukan check-in. Setelah kalian melakukan check-in, kalian bisa mengikuti kelas sesuai dengan protokol yang ada, dan setelah selesai kalian bisa melakukan check out bersama papa dan mama. Sampai ketemu bulan Mei ya teman-teman, bye! Sekian ya online kelas kita hari ini. Sampai jumpa di Kids Zoom jam 9 nanti. See you!